berikan kepada kami Tuhan sekedar satu buah khotbah. Kadang-kadang kami bisa mendengarkan khotbah yang baik yang membuat hati kami senang. Kadang-kadang kami bisa mendengarkan khotbah yang membosankan, yang membuat kami kesal. Tapi kami percaya bahwa itu tidak membawa kami kemana-mana. Kami mohon Tuhan karuniakanlah kepada kami firman-Mu yang telah nyata-nyata menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Menjadikan yang kacau balau jadi teratur. Dan bahkan menghidupkan yang mati. Berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan untuk kami senantiasa percakapkan di antara kumpulan umat Tuhan di dalam tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian Saudara ayat 16 sampai ayat 37. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu beberapa ayat ya Saudara ya. Nanti yang akan kita baca secara bergantian adalah ayat 16 sampai dengan yang ke-37. Pertama Saudara, saya akan bacakan dulu Saudara di dalam ayat-ayat sebelumnya ya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-9. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-4. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul, lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa?" "Dari kami sekalian," jawabnya, "untukmu ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Lalu saya lanjutkan Saudara, ayat yang ke-11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta, cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, beginilah dikatakan kepadaku, "Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segera mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentakannya di hadapan kakinya. Begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja." Silakan dibacakan ayat 16. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Israel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka ia berkatalah, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram raja Israel dan Amazia raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yizreel itu. Segera Yoram berputar dan melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu Ahazia." Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, "Angkat, lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yisrael itu. Dan sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini."
Ketika Ahazia Raja Yehuda melihat hal itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Silakan saudara. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri pembunuh tuannya itu?" Ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, "Inilah Isabel." Saudara-saudara sekalian, kalau kita ditanya saudara, siapa salah satu nabi yang paling ikonik di dalam seluruh kitab suci kita? Atau kalau kita boleh persempit, perjanjian lama. Saya percaya saudara, salah satu yang pasti masuk di dalam kandidat top 10, top 3 bahkan, itu namanya adalah Nabi Elia. Saudara coba bayangkan saudara, jauh-jauh setelah eranya selesai saudara, Elia itu berada di dalam klub trio gunung. Yaitu siapa saudara? Elia, Musa, dan Yesus saudara. Begitu ya. Yesus kita tidak usah jelaskan saudara. Saudara Musa, kita tahu saudara Musa itu adalah tokoh yang segede apa saudara. Setelah dia mati, mayatnya itu menjadi topik pertengkaran antara malaikat Michael dengan setan saudara. Ini adalah tokoh yang gede sekali saudara. Dan salah satunya lagi saudara, Elia. Kita tahu saudara, ini adalah tokoh yang kita tidak pernah mendapatkan catatan kematiannya. Bahkan akhir cerita hidupnya adalah ada kereta berapi dari sorga, lalu dia diangkat dalam badai. Elia tentu saja adalah satu orang nabi yang super ikonik saudara. Seluruh PLPB Anda cari yang kontes sama dia, kira-kira siapa saudara yang punya cerita begitu hype seperti Elia saudara. Dan saudara, kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira saudara cerita dari Elia, kira-kira yang paling nyantol di dalam kepala Anda itu apa? Ada banyak ceritanya kan saudara, tapi kira-kira saudara, kalau Anda boleh single out satu saja cerita yang paling Anda kenal dari ceritanya Elia, kira-kira apa? Elia dengan Nabi Baal saudara. Wah itu saudara satu buah cerita yang saya percaya itu ceritakan berkali-kali itu akan asik sekali saudara. Yaitu kita bisa melihat saudara, bayangkan ya, Israel pada waktu itu terjadi satu buah kerusuhan massal saudara. Di Karmel saudara, di Gunung Karmel itu kan terjadi kerusuhan saudara. Setelah ya Elia berdoa dengan begitu luar biasa. "Oh Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tunjukkan di hadapan seluruh masyarakat Israel bahwa Engkaulah Allah dan bahwa aku hambamu dan bahwa semua ini aku lakukan karena Engkau. Berikan api." Lalu api turun dan setelah itu hujan turun. Lalu saudara, masyarakat Israel semuanya berseru, "Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah." Lalu Elia bilang, "Tangkap nabi-nabi Baal itu." Anda bisa bayangkan saudara, nabi-nabi Baal 450 orang dikepung orang-orang Israel yang begitu banyak, lari semburat. "Woi tolong, tangkap." Lalu terus sembelih di sungai Kison saudara. Super gore saudara. Keluar darah kemana-mana saudara. Itu mungkin kalau ada sound effect-nya seru juga saudara. Digorok, wah saudara. Saya membayangkan saudara, andai saudara, Quentin Tarantino dikasih skrip seperti ini suruh bikin film, kira-kira gimana saudara? Saudara tahu Quentin Tarantino ya saudara? Tahu ya? Ada yang tahu, ada yang enggak apa-apa, saya jelaskan sedikit saudara. Quentin Tarantino itu sutradara lah, pembuat film saudara. Dan seringkali saudara, dia kalau dikasih film saudara, lalu ada adegan berdarah, dia suka sekali bikin cipratan darah. Saya pernah lihat satu buah meme dari 9 Gags. Saudara tahu 9 Gags saudara?
Itu di dalam meme itu sudah, dia membedakan antara anatomi tubuh manusia dengan anatomi tubuh manusia ala Quentin Tarantino. Boleh coba tunjukin sedikit sudah. Ini agak seru sudah ya. Ini ya. Nah ini sudah. Sudah kalau lihat ya, anatomi tubuh manusia, human anatomy. Seperti itu sudah. Yang manusia ada tulangnya, ada organnya. Tapi anatomi tubuh manusia ala Quentin Tarantino, kulit sama darah yang super pressure sudah. Jadi kena sedikit cet, akan darahnya keluar cus gitu sudah. Bayangkan sudah kalau Quentin Tarantino dikasih ya skrip satu raja-raja pasal 18, wah itu pasti dia akan senang sekali sudah. Wah itu akan killing frenzy, berdarah-darah di mana-mana sudah. Seru sekali sudah. Memang Elia itu ceritanya seru. Tapi kita boleh tanya sudah, sebetulnya ya, ini kenapa sih kok sampai ada cerita seperti itu? Kenapa di dalam zamannya Elia ada cerita killing frenzy seperti itu sudah? Jawabannya adalah karena Elia melayani di dalam zaman raja siapa sudah? Ahab. Ahab adalah dia yang raja Israel di dalam dinasti Omri. Saudara mesti tahu sedikit sudah. Israel pada zaman itu sudah secara administratif menjadi dua kerajaan. Ya Tiongkok, Taiwan, sebenarnya kan orang-orangnya sama-sama aja kan sudah ya. Tapi ya kalau Xi Jinping kan One China policy. Tapi ya yang lainnya kan nggak tentu sudah. Two China gitu. Nah pada waktu itu sudah Two Israel policy. Di dalam Liga Bangsa-Bangsanya pada waktu itu secara administratif kerajaannya sudah dua. Nah kerajaan di selatan itu dinastinya cuma satu. Yaitu dinasti Daud. Nggak pernah ganti. Daud, anaknya terus sampai hancur sudah. Tapi yang utara ini gonta-ganti terus dinastinya. Pertama, Yerobeam bin Nebat, anaknya Nadab, setelah itu dibunuh, ganti dinasti. Baesa, Ela dibunuh, ganti dinasti. Zimri cuma memerintah 7 hari, dibunuh, diganti dengan Omri. Nah Omri ini adalah raja dinasti pertama yang memerintah secara cukup kuat sudah. Anaknya Omri adalah Raja Ahab. Dan kita boleh tanya, kok bisa kuat ya? Kok bisa pada zamannya Omri mereka kuat? Kok bisa pada zamannya Ahab mereka kuat sudah? Salah satu alasannya adalah karena mereka memilih jalan pragmatis. Mereka meninggalkan tradisionalisme. Dan Israel itu tradisionalismenya apa? Israel itu tradisionalismenya adalah menyembah Tuhan. Apa-apa prinsip firman Tuhan. Nah itu tradisionalismenya Israel. Yahwism. Maka saudara, Omri, Ahab memilih satu buah jalur yang dianggap lebih modern pada waktu itu. Yaitu apa? Menyembah kesuburan. Yaitu dewa Baal saudara. Israel pada zamannya Ahab sudah masuk di dalam satu buah stage yang sangat-sangat menyembah Baal saudara. Biasanya saudara Israel itu punya kebiasaan untuk menyembah Allah yang banyak. Politeis saudara. Jadi mereka menyembah Yahweh sambil menyembah Allah lain. Menyembah Yahweh sambil menyembah Allah lain. Tapi sudah pada zamannya Ahab sudah yang namanya penyembahan Baal itu disponsori oleh kerajaan secara gede-gedean sudah. Jadi ini state sponsored idolatry sudah. Disponsori oleh kerajaan secara besar-besaran. Dan tidak cukup sampai di situ sudah. Nabi-nabi Tuhan yang dianggap susah membuat kemajuan ya, itu akhirnya dibunuh-bunuhin sudah. Itu pada zamannya Raja Ahab sudah. Maka kita bisa bayangkan pada zamannya Raja Ahab itu Israel kelihatan modern dan lumayan berhasil loh. Dia itu lumayan maju loh. Sudah kalau perhatikan ya dalam kitab 1 Raja-Raja ya, pasal 18, pasal 19, pasal 20, Anda itu tidak bisa untuk tidak angkat topi kepada Ahab. Bayangkan saudara, pada zamannya Raja Ahab itu sempat terjadi kekeringan 3,5 tahun. Tuhan stop. Gak boleh ada hujan. 3,5 tahun gak ada hujan. Anda bisa bayangkan keringnya seperti apa saudara. Malang saudara kalau sampai gak ada hujan 3,5 tahun. Wow itu bisa stresnya luar biasa saudara. Ini padahal saat ini sudah ada penampungan air macam-macam pada waktu itu saudara. 3,5 tahun gak ada hujan. Itu keringnya luar biasa. Gagal panen, ekonominya sulit saudara. Terjadi berbagai macam kesulitan. Setelah 3,5 tahun mengalami kekeringan. Lalu mereka akan berperang berhadapan dengan Aram. Aram pada waktu itu rajanya namanya Ben-Hadad. Perang gede banget saudara. Dan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Menang di dalam 2 battle yang sangat gede saudara. Pertama, pertempuran di Samaria. Menang saudara. Ditolong Tuhan sih. Ya of course. Perang mana yang gak ditolong Tuhan bisa menang saudara. Ditolong Tuhan yes. Tapi Anda tidak bisa menafikan kekuatan Ahab saudara. Ini memang raja yang sangat hebat. Begitu bertempur di Samaria menang. Maka Ben-Hadad mengatakan dulu kita take them very lightly. Yuk kita bertempur sekali lagi. Kita sekarang bertempurnya di tanah datar, di Afek. Jadi 2 kali benturan sudah. Pertama Samaria, kedua Afek sudah. Dan dua-duanya menang. Sudah kalau lihat di dalam kitab Raja-Raja ya, catatannya seperti itu. Pasukan Israel itu seperti kayak 2 kawanan kambing. Seperti kayak 2 kawanan kambing. Sementara tentara musuh memenuhi seluruh negeri. Dan mereka bisa bertempur dan menang sudah. Ahab
adalah seorang raja yang memilih jalur modern dan berhasil. Nah saudara, raja seperti ini ya, kira-kira tingkat popularitasnya tinggi atau rendah? Kalau dicek survei indikator mungkin Prabowo kalah itu saudara. Nah tingkat kepuasan publiknya mungkin akan tinggi saudara. Anda bisa bayangkan saudara, maka dia ngomong apa orang akan ikut. Sayangnya Ahab adalah dia yang mempromosikan penyembahan Baal. Well, kita mungkin melihat, oh tapi pada zamannya Elia kan keren kan ya. 450 nabi-nabi Baal dibunuh saudara. Artinya berhasil membunuh semua penyembah Baal. Ya enggak? Ya enggak lah saudara. Masa ya cuma 450 saudara. Penyembah Baal itu banyak saudara. Ya nabi-nabi itu kan nabi-nabi yang dipelihara oleh kerajaan. Tapi ya antero kerajaan Israel sudah. Kan enggak semua nabi dipelihara kerajaan sudah. Pendeta-pendeta yang mengelilingi pejabat ada enggak? Ada. Tapi pendeta di seluruh dunia yang tidak mengelilingi pejabat ya jauh lebih banyak lah sudah. Yang mengelilingi pejabat ada berapa? 450. Oke udah dibunuh semua. Lainnya gimana? Lainnya masih banyak sudah. Makanya sudah Elia yang kelihatan kerennya luar biasa. Ada api yang menyambar, setelah itu ada hujan deras super keren sudah. Sukses enggak? Ya kelihatan sukses kalau diceritakan di cerita sekolah minggu sudah. Tapi setelah itu penyembahan Baal yang masih di mana-mana sudah. Gak heran setelah itu Elia stres sudah. Sudah keren-keren kayak gitu stres. Sampai butuh dikonseling Tuhan sudah. Udah gua mati aja. Bilang begitu sudah. Elia sudah. Ditanya sama Tuhan. Elia kamu ngapain? Udahlah saya gak lebih baik daripada nenek moyang saya. Loh ini kan jadi disorientasi sudah. Ngapain dia banding-banding sama nenek moyang? Ngapain banding-banding sudah? Di sini kalau ada hamba Tuhan banding-banding sama yang lama, lalu pengurus banding-banding sama yang lama, yang ngapain sudah? Bukan panggilannya gitu, saya kok nggak lebih hebat daripada siapa dulu siapa? Ada siapa? Ada Pak Andrew, ada Pak Antonius ada siapa? Pak Jimmy Pardede. Kenapa kok saya nggak lebih hebat? Nah, ya memang urusannya bukan kamu kompetisi sama mereka sudah, atau pengurus pada zaman saya dengan pada zaman itu. Nah, pada zaman-zaman urusan kita itu menyatakan Yesus Kristus. Dunia itu nggak kenal Yesus Kristus, itu urusan kita sudah. Mereka sudah nggak kenal Yahweh. Mereka sekarang kenalnya Baal, itu urusannya Elia. Tapi Elia stres sudah, disorientasi sudah. Sudah kelihatan sukses-sukses, Israel nggak bertobat. Dalam keadaan stres sudah, maka Tuhan Allah bilang begini, Elia kamu nggak usah GR. Memang saya tidak akan memusnahkan Ahab tidak akan memusnahkan Baal melalui kamu. Kamu pikir kamu nabi yang paling hebat, paling top, satu-satunya penyembahan Baal akan lepas di tangan saya. Kagak. Penyembahan Baal itu nanti akan di-uproot dari Israel. Melalui tangan siapa? Nanti masih akan tidak orang. Pertama, akan ada Elisa bin Safat. Nabi menggantikan kamu. Selanjutnya akan ada Hazael menjadi Raja Aram. Selanjutnya akan juga ada Yehu cucu Nimsi yang akan menghabisi penyembahan Baal. Penyembahan Baal kamu pikir bisa dihabisi oleh satu orang nabi? Ya enggak bisa. Skala kerajaan nanti yang akan menghabisi adalah another king. Maka saudara, sekarang kita diajak untuk melihat ya. Untuk menghapuskan penyembahan Baal yang sudah kadung ditanam kuat-kuat oleh Raja Ahab. Gak bisa pakai Elia. Elia yang Anda sangat kenal di dalam cerita sekolah minggu super keren itu ya. Dia cuma berhasil untuk bunuh 450 penyembah Baal. Penyembah Baal masih ada banyak. Masih. Nanti sudah yang betul-betul akan uproot penyembahan Baal secara gede-gedean. Namanya adalah Raja Yehu. Yehu cucu Nimsi. Itu sudah ya. Dia nanti akan kumpulkan tuh penyembah-penyembah Baal beserta dengan nabi-nabinya, imam-imamnya, penyembah-penyembahnya dimusuhin semua dalam kuil. Pakai trik. Dia mengatakan seperti ini. Raja Ahab itu ya, menyembah Baal kurang. Saya akan menyembah Baal dengan lebih lagi. Kumpulkan semuanya. Semuanya dikumpulkan di dalam satu buah kuilnya gede. Setelah itu kuilnya akan dibunuh semua. Orang-orang dikumpulkan di situ. Kayak orang-orang Huguenot sudah ya. Dikumpulin lalu dibunuhin semua sudah. Setelah itu dibakar kuil Baalnya, dihancurin, dijadiin jamban sudah. Itu yang melakukan siapa? Yehu cucu Nimsi. Jadi sudah, yang betul-betul nantinya akan betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk menghabisi penyembahan Baal secara besar-besaran. Bukan Nabi Elia. Tapi siapa? Yehu cucu Nimsi. So, Yehu cucu Nimsi ini memang adalah orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Even di dalam urusan yang terbatas. Yaitu urusan menghapuskan penyembahan Baal dari antara orang Israel. Yehu cucu Nimsi somehow dipakai oleh Tuhan jauh lebih gede. Elia cuma bunuh 450 orang. Sementara Yehu cucu Nimsi menghabisi itu secara hampir bersih itu. Orang-orang yang menyembah Baal di seluruh Israel. Saudara. Maka saudara, kita bisa melihat ya. Sekarang cerita yang kita baca, barusan kita baca ini sudah di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 adalah cerita tentang bagaimana Yehu cucu Nimsi akhirnya bisa menjadi raja. Caranya bagaimana saudara? Caranya melalui Elisa. Tapi Elisa adalah nabi yang terlalu mencolok saudara. Elisa ini sering keluar di TV lah, kurang lebih seperti itu ya. Sering keluar di TV, dia itu popularitasnya terlalu tinggi saudara. Ini kalau di Indonesia itu siapa ya saudara?
Rizik Sihab. Nah mungkin begitu sudah. Nah itu sudah terlalu sering beredar. Ini sudah anti pemerintah itu terus-terusan ketahuan lah. Klannya Elia itu, ya, kalau Elia lalu di garis-garisnya Elia itu sudah ada Elisa. Ketahuan ini sering anti pemerintah sudah ya. Iya kan dia? Dia berhadapan-hadapan sama Nabi Baal gitu sudah. Itu kan anti pemerintah. Jadi kalau Elisa terlalu mencolok, suruh muridnya aja yang nggak terlalu terkenal. Kita nggak tahu muridnya dia yang tidak terlalu terkenal ini siapa sudah. Dia bilang gini, saya sudah tahu dulu ya Tuhan kita Elia pernah ngomong tuh. Tuhan ngomong sama dia bahwa nanti Ahab itu harus dibunuh. Dinastinya Ahab itu harus diakhiri. Sekarang anaknya Ahab sudah Yoram harus dihabisi. Dan yang naik adalah Yehu cucu Nimsi. Tapi kalau saya langsung ke sana, wah bisa ditangkap itu, mencolok itu. Ya kayak Samuel waktu mau mengurapi Daud kan dia mikir-mikir kan sudah. Oke, kamu aja. Nanti kamu pergi ke sana, cepet-cepet cari Yehu cucu Nimsi, urapi dia dan kasih pesan. Ingat ya, Tuhan sudah berfirman. Ahab, Isabel semuanya harus dihabisi. Kurang lebih seperti itu. Maka nabi muda ini sudah utusan. Namanya siapa kita nggak tahu sudah ya. Ini dan rekan-rekan. Mungkin gitu sudah ya. Kalau kita itu NRITC kan ada dan rekan-rekan sudah. Kita cuma kenal Stephen Tong dan rekan-rekan. Jadi dan rekan-rekan sudah lumayan loh sudah gitu ya. In fact itu malah lebih lumayan daripada yang lain sudah. Ini sudah dan rekan-rekannya Elia, Elisa dan rekan-rekan sudah. Nah, dia datang dan mulai mengurapi Yehu sudah. Lalu kita melihat ya setelah Yehu diurapi, nah ini bagian tadi kita baca sudah. Nabi muda itu pergi ke Ramut Gilead. Setelah ia sampai, tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan kubawa untukmu, ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa? Jawabnya, untukmu. Lalu bangkitlah Yehu, masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, begini firman Tuhan Allah Israel, teraku rapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan yaitu orang Israel. Saudara, sampai di dalam titik ini saudara, Anda kalau terbiasa membaca cerita, Anda akan melihat beberapa plot hole. Anda akan bertanya-tanya saudara, ini nabi muda sampai di sana, tiba-tiba saja mengurapi Yehu cucu Nimsi. Kok Yehu bisa percaya? Sudah coba bayangkan ya, kalau misalkan ya tiba-tiba saja ada satu orang hamba Tuhan datang kepada siapalah di sini ya, Pak Darmanto atau siapa gitu ya, Pak, kamu akan jadi presiden Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kamu jadi presiden Indonesia. Amin, amin. Masa ya Pak Darmanto pergi ke Jakarta saudara, lalu masuk ke istana negara terus Prabowo ditendang gitu. Mikir saya jadi presiden, masa ya gitu saudara. Kan ya aneh saudara ya. Well, mungkin gak sampai sejauh itu saudara. Karena ini kan panglima ya saudara. Yehu cucu Nimsi itu adalah panglima militer saudara. Tapi gimana saudara. Anda datang kepada panglima militer saudara. Atau Anda datengin Listio Sigit atau Anda datengin panglima militer saudara. Lalu datengin ya, gulingkan Prabowo yuk, ayo. Masa ya begitu saudara. Well, ini nanti kalau disiarin di sensor. Ini hanya ilustrasi saudara. Menunjukkan bahwa hal itu tidak gampang itu terjadi saudara. Mana bisa seorang nabi muda tiba-tiba mendatangi panglima militer. Terus dikatakan, saya urapi kamu jadi raja. Ayo kalahkan Yehu. Ayo. Tiba-tiba begitu saudara. Jadi kita patut bertanya-tanya, kok bisa ya? Apalagi kalau kita perhatikan saudara, di dalam lingkungan militer ini saudara, penghargaan mereka terhadap hamba Tuhan itu rendah loh. Mereka nggak menganggap hamba Tuhan itu sebagai suara Tuhan yang betul-betul mesti dengar loh. Coba ya lihat ya. Nanti ya para panglima, orang-orang di dalam barak militer itu ngomong apa saudara? Dia ngomong seperti ini. Apabila Yehu keluar, mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Siapa orang gila ini? Ya nabi muda itu kan saudara. Saudara bayangkan lah saudara. Barak militer lah dalam dunia yang sedikit lebih modern saudara. Anda bayangkan di dalam barak militer ada 3-4 orang tentara lagi kumpul duduk-duduk ngobrol-ngobrol saudara. Mungkin mereka merokok. Mungkin mereka sambil minum-minum, sambil main kartu, sambil judi juga. Ya tentara lah saudara. Mungkin ada di antara mereka yang pegang buku porno. Mungkin ada di antara mereka yang guyonan-guyonan. Lalu setelah itu ada hamba Tuhan datang. Misalkan mereka Kristen lah saudara. Kristen punya nonton buku porno lah saudara. Dalam keadaan seperti itu ya. Lalu hamba Tuhan ngomong, salam. Tuhan beserta kita, amin. Mereka menghargai hamba Tuhan itu. Ya enggak lah. Makanya gitu. Itu orang gila itu. Orang gila itu ngomong apa? Orang gila itu bilang katanya saya akan jadi raja. Langsung percaya mereka. Ambil baju, tebar, Yehu raja. Loh tiba-tiba, kok bisa saudara? Ini kan kayak plot hole saudara. Saya coba cari di dalam beberapa komentari saudara ya. Ternyata usulannya macam-macam saudara. Ada yang mengatakan seperti ini. Mereka langsung percaya karena beberapa hal. Pertama, nuansa orang untuk kepengen memberontak terhadap Yoram itu sudah tinggi. Mungkin Yoram itu menerapkan pajak yang sangat tinggi pada waktu itu. Sehingga ketidakpuasan mulai tinggi. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mungkin ketidakpuasan kalangan militer terhadap pemerintahan pada waktu itu lumayan tinggi. Ya,
kalangan militer itu kan kadang-kadang ada nepotismenya juga, saudara. Anda itu bisa naik rank itu karena apa? Berbagai macam hal. Yang pertama, prestasi. Yang kedua, koneksi. Yang ketiga, jual beli. Begitu, saudara. Nah, kalau Anda itu berasa, saya itu harusnya paling top. Saya harusnya di dalam military rank itu sudah naik pangkat. Tapi dilangkai-langkai terus. Dilangkai sama siapa? Dilangkai sama itu. Ya, anaknya pejabat atau anaknya siapa. Itu tiba-tiba saja sudah di panglima, tiba-tiba jadi aduh. Jadi sudah banyak ketidakpuasan. Jadi ada banyak sudah yang mencoba untuk memberikan jawaban. Kok bisa? Tiba-tiba nabi muda datang, tiba-tiba mengurapi, tiba-tiba semua orang percaya. Kok bisa? Tetapi sudah, kita diajak untuk melihat ya dari bagian ini ya. Kita memang bisa mereka-reka. Kita mungkin bisa bingung-bingung kenapa ya kok akhirnya Yehu dan para panglima yang lain ini mau ikut. Tapi ultimately jawabannya, sudah tahu apa enggak sudah? Because God says so. Sudah sejak lama, sudah ya. Sudah sejak lama, sejak zamannya Nabi Elia. Ini Nabi Elia kan udah ditarik naik ke sorga, sudah. Sejak zamannya Nabi Elia, sudah. Tuhan Allah sudah mengatakan kok kepada Elia. Elia, saya sudah persiapkan. Nanti setelah kamu, urapi Elisha bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Urapi Hazael menjadi raja Aram. Dan urapi Yehu cucu Nimsi. Sudah dikatakan sama Tuhan bahwa Yehu cucu Nimsi akan menjadi raja. Jadi, sudah ya. Kenapa? Bagaimana akhirnya mereka bisa percaya? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah atur. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, saudara, kalau Anda bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi atau bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana yang itu bisa terjadi atau bagaimana yang itu bisa terjadi, jawabannya bisa macam-macam, saudara. Variabel yang mempengaruhi kehidupan kita itu bisa terlalu banyak. Tapi kita perlu tahu satu hal, saudara. Variabel paling decisive dan bahkan variabel yang paling menentukan itu cuma satu, saudara. Yaitu apa, saudara? Kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak apa, Tuhan menyatakan apa, yaitu jadi. Tuhan Allah mengatakan jadilah terang, ya jadi. Tuhan Allah mengatakan hendaklah cakrawala terjadi, ya terjadi. Hendaklah bumi menumbuhkan buah-buahan berbiji, ya jadi, saudara. Tuhan berkata apa, itu jadi. Kehidupan kita, saudara, boleh gak kita merancang berbagai macam hal? Boleh gak kita itu memikirkan, mengantisipasi berbagai macam hal, berbagai macam variabel, boleh nggak? Boleh, bagus, harus. Tapi jangan lupakan satu hal, saudara. Yang at the end of the day menjadi penentu adalah ketika Tuhan itu memang menentukan, saudara. Jadi, saudara, sekarang saudara, kita mendapati Yehu sedang akan menjalankan kehendak Tuhan yang sudah ditentukan sendiri oleh Tuhan. Bagus kan, saudara ya? Bagus nggak? Yehu menjalankan kehendak Tuhan. Ini kalau kita melihat ya, sekali lagi ya, dari cerita dari awal, mulai dari ceritanya Elia sampai di sini, kita akan melihat ceritanya Yehu harusnya menjadi cerita yang super glorious. Anda bayangkan, saudara, Yehu ini menyelesaikan secara jauh lebih besar-besaran daripada apa yang dikerjakan oleh Elia. Kalau Anda itu sudah kagum-kagum sama Elia, kalau Anda sudah kepingin tepuk tangan sama Elia, belilah buku di dia, gitu ya. Mael maksudnya, saudara. Tetapi saudara, maksudnya gini, saudara. Kalau Anda itu sangat kagum terhadap Nabi Elia, saudara, lihatlah apa yang dilakukan oleh Yehu. Yehu ini adalah Elia kuadrat. Elia itu cuma melakukan satu buah simbol kecil, saudara. Di Gunung Karmel itu simbol kecil, saudara. Ada 450 nabi-nabi Baal yang dihabisi, itu simbol kecil. Satu hari setelahnya, saudara, itu kerajaan dan penyembahan berhala di Israel itu gak goyang sedikit pun, saudara. Bahkan ya, Isabel bilang begini ya, sesungguhnya nanti ya, Elia akan saya jadikan persis kayak nabi-nabi yang itu. Kabur Elianya, saudara. Jadi kita bisa bayangkan, saudara. Yang dilakukan oleh Elia itu penting. Keren. Diceritakan dalam sekolah minggu, boleh, lakukanlah sesemangat mungkin. Tapi jangan lupa, saudara. Ada yang melakukan jauh lebih gede daripada Elia. Yaitu siapa? Yehu cucu Nimsi. Dia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk uproot penyembahan Baal secara besar-besaran. Jadi saudara, Yehu ini dia sedang ada dalam proyek menggenapkan kehendak Tuhan. Yang mengurapi siapa? Yang mengurapi adalah nabi yang diutus langsung oleh Elisha. Dan kata-katanya jelas, roadmap-nya jelas tuh. Ahab itu harus dihabisi. Isabel harus dihabisi. Tapi Ahab dan dinastinya Omri itu jasanya gede loh. Ahab itu kan punya IKN, saudara. Bukan Ahab ya, siapa? Omri. Bapaknya Ahab, dinastinya Omri, itu bikin IKN. Tapi IKN-nya sukses loh ya. Gitu ya. Jadi IKN-nya enggak seperti kayak sekarang, saudara. Itu IKN-nya sukses, saudara. Sampai saat itu, saudara ya, Israel, ibu kotanya mana? Samaria. Siapa yang melakukan itu, saudara? Omri. Dia beli gunung Semer itu, saudara ya. Lalu menjadi pusat pemerintahnya Israel dan Samaria, saudara. Sampai zamannya Tuhan Yesus, Samaria kan masih kuat, saudara. Yang pertama kali memindahkan, saudara, ibu kotanya Israel sampai ke Samaria siapa? Omri. Omri itu bikin IKN dan super sukses, saudara. Dan setelah itu, saudara, Ahab juga pemerintahnya sangat kuat, saudara.
Tetapi saudara, Ahab itu akhirnya bisa betul-betul di-uproot oleh siapa? Oleh Yehu cucu Nimsi. Yehu cucu Nimsi sedang akan menjalankan satu buah kehendak Tuhan yang begitu besar, saudara. Dan kita melihat ya, sekarang saudara, kehendak Tuhan mulai digenapi satu demi satu oleh Yehu cucu Nimsi. Kita melihat saudara, Yehu naik kereta pergi ke Yizreel sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ini apa saudara? Mereka pada waktu itu sedang perang. Jadi Raja Israel itu anaknya Ahab. Ahabnya udah mati, sekarang ganti anaknya saudara. Ahabnya mati, Anda tahu kan saudara? Mati gara-gara dipanah ngawur saudara gitu ya. Dipanah ngawur di dalam pertempuran di Ramot Gilead saudara. Di mereka mau merebut Ramot Gilead, kalah saudara. Setelah itu sekarang perang lagi di Ramot Gilead. Anaknya Ahab, Raja Yoram. Pada waktu itu dia berkoalisi dengan Raja Yehuda. Berkoalisi, kita akan merebut kembali Ramot Gilead. Tapi rupanya saudara, Ramot Gilead itu alot sekali mau direbut. Pertempuran di sana, sekarang sudah Yoramnya, rajanya terluka sudah. Maka waduh ini deja vu sudah. Kalah perang lagi sudah. Dan Ahab pada waktu itu kan bukan cuma kalah perang sudah. Kalah perang lalu mati. Sudah kerajaan pada waktu itu ya. Kan banyak mengalami peperangan. Perang di sini, perang di situ. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah sudah. One battle you won, one battle you lost. Itu biasa. Tapi sudah, Anda kalah dalam pertempuran dan rajanya mati terbunuh dalam pertempuran. Itu bahaya banget sudah. Dan pada waktu itu Ahab mati terbunuh di dalam pertempuran untuk merebut Ramot Gilead. Maka sekarang saudara, anaknya Ahab, Yoram mau melakukan redemption. Dulu bapak gua mati di dalam pertempuran mau merebut Ramot Gilead. Dalam hati membara dia, Ramot Gilead harus kita reclaim gitu saudara. Sekarang kita punya panglima yang jago enggak? Punya. Siapa? Yehu cucu Nimsi. Yehu cucu Nimsi sedang memegang militer pada waktu itu. Oke, mari kita bertempur di Ramot Gilead. Tapi pertempuran seru sekali dan mungkin Yoram kebawa emosi ya. Bapak gua mati gara-gara panah ngawur gitu ya. Lalu dia perang-perang, terluka juga sudah. Ketika terluka, mereka pada waktu itu sudah, kalau bertempur, mereka harus punya pos untuk retreat. Bukan retreat gereja ya sudah, untuk retreat. Jadi kalau sampai Anda itu terluka, Anda perlu memulihkan diri, isi ransum, yang gak boleh pulang ke Samaria, sudah kejauhan sudah ya. Jadi Anda perlu punya pos untuk retreat. Bertempurnya di Ramot Gilead, maka raja terluka, retreat dulu ke Yizreel. Posnya di Yizreel. Maka Yoram, lalu Raja Yehuda sama-sama pergi ke Yizreel. Ramot Gilead dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Yehu cucu Nimsi. Tapi sudah, Yehu cucu Nimsi sudah berasa, wah saya jadi raja. Dan sekarang dia berasa, saya akan mengenapkan kehendak Tuhan. Mari kita habisi itu keturunannya Ahab, yaitu Yoram. Maka mereka langsung sudah bawa pasukan gede sudah pergi ke Yizreel. Pergi ke Yizreel lalu naik kuda, memacu kudanya kayak orang gila sudah. Yehu cucu Nimsi itu kalau jalan pun kelihatan sudah. Anda kadang-kadang sudah, kalau tutup mata, ada orang jalan kan Anda tahu ya. Kalau ada orang jalan, srek, seperti ini, buke. Ya kan tahu kan sudah. Ya kalau srek, seperti ini, siapa gitu ya. Kalau jalan, duduk, wah ini Eko, jangan gitu sudah. Ini ngaco kalau jalan tuh. Pokoknya kalau jalan sih, gedubrak. Nah ini yang kosro ini, kadang-kadang ketahuan sudah. Yehu cucu Nimsi ketahuan. Dari cara menunggang kuda itu ketahuan sudah, enggak cuman begini sudah. Ada stylenya. Tinju ada stylenya, jalan ada stylenya, menunggang kuda juga ada stylenya sudah. Yehu cucu Nimsi itu stylenya menunggang kudanya liar sudah. Kayak orang gila, pacu terus sudah. Maka sudah, Yizreel namanya tempat raja beristirahat sudah, pasti banyak penjaga sudah. Lalu penjaga kasih laporan, bos ada debu mengepul di sana. Ada satu buah pasukan yang sedang masuk mendekat. Oh siapa itu? Pasukan. Jangan-jangan ini bala bantuan. Kemarin kayaknya kita lagi menyewa mercenaries di sana mau bantu kita. Coba tanya, siapa dia? Lalu utusan pergi ke sana. Woi, ini dari rombongan siapa? Damai kah? Udah gak urusan, damai gak damai? Sudah kamu ikut sama saya? Langsung ikut, kok bisa? Sudah? Gak tahu lah ya, kita gak tahu ya. Tapi jawaban akhirnya adalah, because God says so. Gitu sudah ya. Nah kemungkinan pada waktu itu mereka bisa ikut karena apa? Ya salah satunya adalah, mungkin pasukannya super fierce sudah ya. Pasukannya itu begitu menakutkan sampai ketika mau tanya ya, ini datangnya damai enggak? Damai enggak? Udah enggak urus urusan, kamu daripada gua lindes sudah ikut aja lah. Ya udahlah ikut sudah ya. Mungkin pasukannya terlalu menakutkan sudah. Tetapi kita tahu sudah, dia bisa ikut karena apa? Because God says so. Karena Tuhan yang mau melakukannya sudah. Maka dia ikut. Lalu, tadi utusan udah dikirim belum? Udah, tapi kagak pulang-pulang. Loh kok enggak pulang-pulang? Panggil utusan yang satunya. Ini utusan bodoh juga ini. Utusan kerajaan mungkin nyasar, kok bisa sih? Ya udah. Yang kedua mirip lagi seperti itu. Lalu yang ketiga mau laporan dari cara memacu kudanya itu ketahuan tuh. Cara memacu kudanya itu kayak Yehu cucu Nimsi. Sebab memacunya kayak orang gila. Oh
kalau Yehu cucu Nimsi mah aman. Itu kan orang kita kan ya. Yehu cucu Nimsi kan orang kita aja gitu ya. Oleh karena itu ya aman lah. Mari, sudah. Ayo kita sambut keluar loh. Malah Yoram maju. Bersama dengan Raja Yehuda, dua-duanya maju. Menyambut, suka lah ini saudara. Saudara, pelindungnya kan. Panglima militernya datang ya. Mungkin akan datang dan mengatakan, bos semoga engkau cepat sembuh. Speedy recovery ya. Mungkin begitu ya. Lalu ketika datang, woi Yehu. Aman-aman, Yehu aman. Damai ya, aman-aman. Aman-aman dengkulmu begitu ya. Langsung saudara. Yehunya langsung takut. Loh ini siapa? Rajanya. Ini kayaknya mau memberontak ini. Celaka, lari saudara. Begitu dia mau lari saudara, langsung dipanah saudara. Panah langsung kena jantungnya. Ini panah, dia matinya persis kayak bapaknya. Cuman bedanya bapaknya di panah ngawur, ini panah sungguh-sungguh saudara. Dibidik betul-betul ya. Panah masuk tembus jantung. Jebres, mati. Raja Yehuda pun bonus saudara. Dibunuh sekalian saudara. Cukup sampai di sana saudara? Enggak cukup dong. Menjalankan kehendak Tuhan harus dengan zeal. Ya kan saudara? Namanya menjalankan kehendak Tuhan. Maka raja udah mati, kerajaan di tangan kita. Raja Yehuda udah mati, itu aliansinya udah mati juga. Sekarang kerajaan di tangan kita, aman, secure. Oh belum. Ingat ya, masih ada proksinya Sidon, yaitu Raja Isabel. Nah pada waktu itu di Israel sudah ada menara yang khusus tempatnya raja, ada juga menara yang khusus tempatnya siapa? Tempatnya ratu ya saudara. Maka datangin ke sana saudara, tempatnya Isabel. Dan Isabel sudah, kita melihat sudah, kita dikasih satu buah gambaran yang, sudah kalau lihat di dalam kitab suci ya, kalau ada satu buah informasi yang kelihatannya nggak penting, saudara perlu tanya, kenapa kok Alkitab kasih informasi itu saudara? Gambaran apa yang kepingin disajikan saudara? Saudara lihat ya, ketika Yehu itu datang saudara, masuk, yang dilakukan oleh Isabel itu ngapain? Ngapain? Dandan. Supaya cantik dong, ratu. Ini informasi ini buat apa sih kita dikasih? Buat apa kita dikasih informasi ini saudara? Saudara bayangkan saudara, kalau ratu berdandan saudara, kalau misalkan ada adegannya, Anda membayangkan loh, Anda akan ketemu dengan apa saudara? Anda akan ketemu dengan perempuan cantik. Jadi kita diajak untuk melihat satu buah gambaran yang, wah ratu, cantik, dandan. Mungkin dikasih musik-musik yang sedikit kayak apa ya, tenang, yang menenangkan hati, ada perempuan cantik. Dan ini memang situasinya bagus dong. Karena apa? Menggenapkan kehendak Tuhan kok. Menggenapkan kehendak Tuhan adalah something yang so beautiful. Oleh karena itu ya bagus-bagus saja dikasih satu buah gambaran tentang perempuan yang sedang berdandan. Dan setelah itu perempuan ini juga berusaha untuk menenangkan. Dia mengatakan apa? Zimri pembunuh tuannya itu selamat enggak? Saudara Zimri, mungkin ada di antara kita yang agak bingung. Saudara. Zimri itu siapa? Zimri adalah seorang panglima militer yang memberontak lalu gagal. Dia memberontak dan sempat menjadi raja selama seminggu saja saudara. Lalu dia mati. Jadi Zimri itu dia melakukan pemberontakan kepada tuannya, Ela saudara namanya. Itu dinasti yang kedua saudara. Dinasti pertama kan dinastinya Yerobeam bin Nebat. Yerobeam punya anak namanya Nadab, dinastinya selesai. Diganti Baesa punya anak Ela, nah Ela nanti akan diberontak oleh Zimri. Tapi Zimri, panglima militer, dia rasa pegang senjata, pegang militer. Dia bunuh Ela, setelah dia bunuh Ela dia jadi raja cuman 7 hari. Maka setelah itu saudara, namanya Zimri itu menjadi satu buah nama yang diabadikan untuk nakut-nakutin orang. Mau memberontak, ntar lu dizimrikan loh. Dan sekarang yang dilakukan oleh Yehu kan itu, mau memberontak saudara. Sampai ke istananya Isabel saudara. Isabel bilang, Zimri. Apakah Zimri itu berhasil? Apakah Zimri pembunuh tuannya itu selamat? Ya, dia sedang mengatakan bahwa langkah pemberontakan itu gak bagus. By the way, bagi kita para pembaca, kita melihatnya apa? Kita sedang melihat misi Tuhan. The mission of God, misi Tuhan yang mana Elia cuma dipakai segini dan Yehu akan dipakai segini. Ini misi Tuhan yang sangat indah, sangat mulia. Misi Tuhan yang bukan diwarnai terutama oleh kekerasan, oleh pemberontakan, oleh nafsu manusia. Ini mission of God. Jadi gambarannya perempuan cantik dan bukan cerita tentang pemberontakan. Tetapi kayaknya Yehu punya pendapat yang berbeda. Pendapatnya Yehu adalah misi Tuhan. By the way, sudah pernah ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh ngomong, hey Yehu, Tuhan bilang sama kamu, nanti kalau kamu sudah jadi raja, bunuh bunuh Yoram, dinastinya Omri. Kalau Tuhan sudah pakai kamu, bunuh Isabel. Isabel perempuan cantik itu di hadapan Tuhan cuman seperti dog food saja, makanan anjing itu. Apa yang dianggap paling mulia oleh dunia, apa yang dianggap paling mulia oleh orang-orang Israel pada waktu itu, dianggap bisa mengajukan ekonomi, dianggap bisa sangat hebat lah mengalahkan Aram, itu cuman makanan anjing di hadapan Tuhan. Yehu lakukan itu ya. Tapi sudah,
Nabi Tuhan ini ya, nabi muda ini, namanya juga nabi junior ya. Mau banyak omong di hadapan panglima militer ya. Di antara para orang-orang balak militer ngomong apa sudah? Kawan satu itu ngomong apa tuh? Orang gila satu itu ngomong apa itu sudah? Nabi Tuhan. Ya, sudah kira-kira bayangkan gini sudah. Coba bayangkan ya kalau ada misalkan ya kumpulan pebisnis. Tapi ya agamanya Kristen. Kumpulan pebisnis yang gede-gede sekali ya. Ini 12 naga, misalkan gitu sudah ya. Kumpulan ya pebisnis kok ya pas 7 orang di antara 12 itu agamanya Kristen sudah. Mereka kumpulan yuk, persekutuan yuk. Persekutuan gitu. Lu aja yang khotbah. Hehehe. Udah kita panggil pendeta ya, panggil pendeta yang mana ya? Terus ambil cari pendeta gitu. Ya udah, panggil satu pendeta. Lalu pendeta itu datang gitu ya. Dia sambil pendetanya khotbah, ya dia ya WA begini ya sambil ngomong udah selesai. Masih lama ya. Ya sudah kita udah. Terus amin, puji Tuhan. Ya, Pak Pendeta terima kasih ya. Ya, kasih angpau, gede juga gitu. Senang lah. Kawan satu itu senang tuh. Ini posisinya sudah. Posisi 7 naga ini sudah. Adalah posisi untuk saya mau mendengarkan suara Tuhan. Saya akan menggenapkan kehendak Tuhan dari yang dikhotbahkan oleh pendeta itu. Atau apa sudah? Ya enggak lah, come on lah. Saya sih tidak mengujuk kepada orang-orang tertentu. Tapi Anda bisa membayangkan settingnya sudah. Ini panglima militer sudah didatangi oleh satu orang hamba Tuhan. Satu orang hamba Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi raja. Mereka cuma ngomong, kawan satu itu. Mau apa itu? Dan sekarang sudah, Yehu. Ceritanya sudah, menggenapkan kehendak Tuhan. Bukan urusan menggenapkan kehendak Tuhan. Ini adalah urusan saya naik tahta. Urusan saya akan kalahkan lawan-lawan saya. Saya akan naik tahta, saudara. Maka Yehu dengan kekuasaan yang besar, dengan kekuatan panglima yang tentara yang besar, saudara. Dia tanya, di pihaknya saya siapa? Di pihaknya saya ada berapa orang di sana? Cepat dorong. Maka saudara, Isabel, yang tadi gambarnya sangat cantik itu saudara. Didorong, dia jatuh. Jedas. Tubuhnya manusia itu kan, sudah ingat tadi yang gambarnya Quentin Tarantino. Tentu Quentin Tarantino nggak benar. Tapi tubuhnya manusia itu kan kita tahu, memang kebanyakan air, sudah ya. Air. Jadi sudah, kalau air yang dibungkus oleh kulit tipis ini sudah dijatuhkan dari tempat yang tinggi memang bisa hancur sudah. Jedes kayak balon. Udah gitu diinjak-injak sama kuda lagi. Terus dimakan anjing. Akhirnya sudah kita mendapat ya, satu buah episode yang tubuhnya dia jatuh sudah. Dan gambarnya seperti ini sudah. Nah, lihat ya. Ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia. Sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian dia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia. Sebab ia memang seorang anak raja. Saudara, setelah terjadi satu buah kekerasan yang besar itu, das! Yehu masuk ke dalam istana dan dia ngapain saudara? Makan dan minum. Kalau pada waktu itu sudah ada split screen sudah ya. Anda bisa melihat split screen-nya kira-kira seperti ini. Ini udah muncul ya. Gambarnya ya, sudah lihat ya. Di satu sisi sudah Yehu sudah makan besar sudah, menang, lawan ditaklukkan, lawan dibunuh, maka dia makan besar. Gitu ya. Di luar sana sudah ada anjing juga makan. Makan badannya Isabel sudah. Dan kita melihat sudah episode ini. Sekarang sudah kita melihat ya, ini adalah cerita penggenapan kehendak Tuhan. Because God says so. Sekarang saya ingin bertanya saudara, kepada saudara dan saya. Kita kira-kira saudara, suka enggak? Bertepuk tangan enggak? Suka cita enggak? Kehendak Tuhan memang harus dijalankan dengan zeal dong. Saudara kepingin tepuk tangan enggak? Menjalankan kehendak Tuhan ya seperti mungkin saudara. Saudara, Yehu ini menjalankan kehendak Tuhan enggak sih? Saudara kalau kita lihat di dalam ayat 25 dan 26 saudara. Nama Tuhan itu muncul 4 kali saudara. Nama Tuhan itu disebut-sebut saudara sama Yehu ya. Coba ya kita lihat ya. Ayat 25 dan 26 saya coba bacakan. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwilanya, angkat, lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu. Sebab ketahuilah pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membalaskan kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya menjalankan firman Tuhan to the extreme. Saudara, kita punya tokoh seperti ini. Melakukan yang lebih besar dari Elia. Seperti ini. Saudara kepingin tepuk tangan enggak? Soli Deo Gloria. Mungkin saudara ya. Yehu cucu Nimsi ini kan orangnya bersemangat. Pada waktu naik kuda itu dia pacu dengan kuat saudara. Pada waktu Yoram anaknya Ahab. Lari gitu ya saudara. Dia panah.
sambil panah dengan sungguh-sungguh, mungkin teriaknya sudah, andai saya terjemahkan sedikit pakai bahasa Arab sudah ya, teriaknya itu, Yahweh, Hu Akbar, jedas, mati sudah. Seru kan sudah ya? Demi Tuhan, jedas. Raja Yehuda mati, Raja Israel mati. Lalu pada waktu Isabel jedas, dia juga makan sudah. Loh ya pesta kehendak Tuhan sudah digenapkan kok. Tapi pada waktu dia makan sudah, di sampingnya itu juga ada anjing makan sudah. Anda bayangkan episode seperti ini sudah. Ini episode menyenangkan gak sih? Menggenapkan kehendak Tuhan. Well, iya gak sih? Iya sih. Ya memang Tuhan ngomong kok. Elia, yang kamu lakukan itu cuma showcase kecil. Memang bukan kamu yang nanti akan menghabisi Elia, kamu jangan GR lah. Masih ada 7.000 orang lain yang mulutnya gak pernah cium Baal. Tuhan bilang gitu. Nanti setelah kamu, masih ada Hazael Raja Aram, masih ada Yehu cucu Nimsi, masih ada Elisha bin Safat, gak usah GR. Kamu cuma urusan 450 orang saja. Nanti yang betul-betul uproot penyembahan Baal itu Yehu. Dan sekarang Yehu melakukannya sudah. Yes. Melakukan kehendak Tuhan? Ya. Diperkenankan Tuhan enggak? Saya percaya, enggak. Taunya dari mana? Nanti sudah bisa lihat ya di dalam kitab Hosea. Dalam kitab ini pun nanti kita akan lihat ya. Yehu cucu Nimsi tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Enggak, dia tidak menjauh. Nanti sudah di dalam kitab Hosea. Hosea sudah by the way. Hosea itu adalah dia yang melayani di dalam zamannya Raja Yerobeam bin Yoas. Yoas masih dalam dinastinya Yehu. Jadi Hosea itu masih melayani di dalam dinastinya Yehu. Dia mengatakan ya, Hosea itu sudah dikasih tahu Tuhan. Kamu kawinin perempuan sundal, Gomer itu sudah ya. Kawinin perempuan sundal. Wah, Anda bisa bayangkan. Hosea itu adalah nabi, saya pikir sudah di dalam sepanjang sejarah kenabian. Salah satunya Hosea, salah satunya lagi Yeskiel. Ini dua nabi yang kalau bikin ilustrasinya nggak nanggung-nanggung sudah. Ilustrasi paling top yang bisa dilakukan. Anda bayangkan ya. Untuk mengkhotbahi Israel, untuk mengatakan bahwa kamu sudah berdosa dan berzina di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Caranya adalah Hosea. Yang adalah hamba Tuhan yang terkenal. Lulusan STT dengan IPK 4. Nah misalkan begitu sudah ya. Ini kalau ada paper selalu dikasih tugas hari ini, 2 hari kemudian selesai. Setelah itu ikut semua mata kuliah. Nilainya A semua, keren sudah. Lulusnya bukan begitu cepat, sudah belum lulus sudah patong sudah. Kamu cepet lulus gitu ya. Nanti setelah lulus cepetan ambil dokter, cepetan jadi profesor. Nah kurang lebih seperti itu ya. Sudah sangat tinggi sudah. Tapi setelah lulus sudah, Anda enggak dengar ceritanya. Cabang-cabang sudah yang dulu ya. Pada waktu praktek di Geri Malang kayaknya pada waktu itu orangnya bagus sekali. Setelah lulus kita mulai telepon sama Pak Ben. Pak Ben, si ini udah lulus belum? Praktek di mana sekarang? Iya. Ini berat. Loh kenapa berat Pak Ben? Kenapa berat Pak Ben? Gitu. Terus Pak Ben, iya. Si dia ini sekarang sudah enggak di kita. Maksudnya dia pelayanan di dalam gereja lain. Enggak. Udah menikah dia. Oh ya menikah enggak apa-apa kan. Tapi menikahnya sama perempuan yang kurang benar. Gitu ya. Terus punya anak 3. Gitu ya. Punya anak 3. Anaknya pertama namanya adalah berdarah. Anak kedua namanya haram. Anak ketiga namanya benci. Aneh banget ya saudara. Yisrael itu kan super bloody saudara. Yisrael. Lalu lo ruhama itu artinya kamu tidak dicintai. Benci, saya tidak cinta kamu. Lo ruhama, tidak dikasih. Lo ami itu artinya bukan punyaku. Haram kan. Itu sampai ada penafsir yang mengatakan ini mungkin Hoseanya kesel terus dia ragu. Ini anak-anak gua bukan sih. Ini Gomer kan suka main gitu kan ya. Itu tafsiran macam-macam sudah. Tetapi sudah itu kan cara khotbah yang sangat keras ya sudah ya. Kalau Israel sampai akan tanya, kenapa lu seperti ini? Kenapa suruh kamu gak melanjutkan? Kenapa kok kamu jadi seperti ini? Hosea akan mengatakan, sebetulnya ini adalah kamu. Hai Israel, inilah dosamu. Yisrael. Salah satu nama anaknya adalah Yisrael. Ini Yisrael sudah. Dinastinya Yehu. Dan dikatakan bahwa kamu harus kasih nama anakmu Yisrael. Karena saya akan menghapuskan hutang darahnya Yehu. Loh, bukannya Yehu menjalankan kehendak Tuhan ya? Menggenapkan kehendak Tuhan ya? Well, kehendak Tuhan memang pasti genap kok. Sudah kehendak Tuhan itu pasti akan digenapi. Firaun juga bisa menggenapkan kehendak, setan juga menggenapkan kehendak Tuhan, sudah. Menggenapkan kehendak Tuhan itu tidak tentu kita jadi diperkenankan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita di dalam gereja ini ya, kita bersyukur, kita percaya banyak hal yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, itu akan kita genapkan. Dan nama Tuhan pun juga sering-seringlah disebut di dalam bibirnya kita. Yehu juga bilang begitu kok. Tuhan mengatakan ini, firman Tuhan seperti ini. Nama Tuhan itu
banjir sudah dari mulutnya Yehu. Dan dia memang dalam skema besarnya menggenapkan kehendak Tuhan. Apakah dia itu diperkenankan oleh Tuhan? No. Gambarannya itu sudah. Memang di satu sisi menggenapkan kehendak Tuhan, ya. Ada satu buah gambaran manis. Tapi sudah, kita juga melihat ada satu buah gambaran getir. Karena di baliknya itu ada excessive blood. Sebetulnya dia juga tidak urusan sama kehendak Tuhan. Urusannya dia adalah urusan supaya saya itu bisa jadi lebih kuat. Saya itu bisa jadi lebih hebat. Sudah, saya percaya sudah. Kita boleh lihat di dalam kitab suci ya. Paulus ketika dia di penjara, kemungkinan di Roma, dalam surat Filipi dia mengatakan seperti itu. Ada orang yang memberitakan Injil dan the real gospel. Ada orang yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Tapi maksudnya supaya memperberat bebanku di dalam penjara. Biasa itu sudah. Orang melayani Tuhan kelihatannya sungguh-sungguh. Dan memang mungkin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin betulan, mungkin memberikan persembahan, mungkin berkhotbah, mungkin main musik dan lain sebagainya sudah. Tapi tujuannya adalah supaya, lihat saya. Atau tujuannya adalah supaya menjatuhkan yang lain sudah. Tapi tujuannya bukan untuk melayani Tuhan sudah. Bisa enggak? Sangat bisa banget. Banget. Di dalam skala organisasi, dalam skala gereja untuk melakukan itu bisa enggak? Bisa banget. Coba lihat sudah kalau kita itu melakukan pelayanan ini dan itu dan akhirnya kita jadi look down kepada gereja lain. Wah, gereja itu. Berat. Gereja itu berat. Justru kalau semua gereja berat sudah. GRI itu seluruh dunia di total sudah enggak sampai 50.000 sudah. Lainnya berat semua gitu. Terus gimana sudah? Yang adalah anak Tuhan cuma kita tok gitu sudah. Ini bahaya sudah. Menggenapkan kehendak Tuhan? Ya. Tapi betul-betul diperkenan oleh Tuhan? Enggak tentu sudah. Kita melihat faktanya ada excessive blood. Sudah, saya ingin ajak kita untuk coba dengarkan sedikit sudah. Ini ada satu buah lagu yang terkenal sudah. Ini lagunya Eminem. Dan nanti dalam referennya ada kata-kata thank you. Judulnya thank you, itu lagunya Daidonya. Thank you for giving me the best day of my life. Terima kasih ya kamu sudah membuat saya percaya bahwa hidup itu ternyata indah. Di tengah-tengah kehidupan saya sangat rusak, saya melihat hidup kamu itu indah. Tapi sudah, di dalam lagu yang sama ada Stan. Stan itu ceritanya adalah satu orang sudah yang dia itu hidupnya rusak, hidupnya hancur, tapi dia merasa dapat pengharapan gara-gara dia suka sama Eminem. Wah, Eminem kalau nge-rap bagus, dia ngomong adik saya tuh ngefans sama kamu. Ya, saya sekarang tulis postcard buat kamu, tolong dibales ya. Lalu suratnya terus dia nggak pernah balas sudah. Sampai akhirnya surat pertama kagum, surat kedua kagum, surat ketiga ngomong tolong dibalas dong. Kemarin saya datang ya, saya tahu kamu sibuk tapi tolong balas aja lah. Sampai terakhir dia marah banget sudah. Dan pada waktu itu di dalam lagunya ada kata-kata, kamu dengar ya? Itu di Bekasi itu ada cewek teriak-teriak, itu cewek saya, hampir saya hamili. Sekarang saya masukkan ke dalam bagasi. Terus saya itu ada bunyi, duar, tabrakan sudah. Setelah itu Eminemnya mulai balas. Sorry ya, saya belakangan ini sibuk. By the way, kamu ini jangan rasa kamu butuh Eminem. Kamu ini butuh psikiater kayak ya kalau kayak gini ya. Jangan sampai melakukan hal bodoh loh. Kemarin tuh saya lihat di dalam koran ada orang bodoh. Masa istrinya dipukulin, dimasukin ke dalam bagasi. Orang itu namanya, ternyata elu ya. Kalau seperti itu sudah. Gelap sekali sudah. Ada sesuatu yang sangat gelap dan sesuatu yang sangat terang. Ada di dalam satu buah lagu sudah. Seringkali sudah hidup kita ya, kalau kita nggak sadar, bisa seperti itu sudah. Kita menggenapkan kehendak Tuhan, iya. Mengucapkan nama Tuhan yang banyak, iya. Melakukan banyak-banyak pelayanan yang bisa orang lihat, gerejamu itu luar biasa, iya. Tapi diperkenankan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu patut untuk kita kumpulkan sudah. Tapi kita bersyukur lah sudah ya. Karena buat saudara dan saya, kita itu bukan cuma bisa dengar ucapan Tuhan Allah kepada Elia. Elia, untuk mengenyahkan dosa, untuk mengenyahkan penyembahan pada Baal. Nanti akan ada Hazael, Raja Aram, masih ada Yehu, cucu Nimsi, dan masih ada Elisha bin Safat. Tapi buat saudara dan saya, kita tahu sudah bahwa Tuhan itu pernah berkata dengan menambahkan satu lagi. Untuk menghapuskan dosa, bukan pakai Yehu yang mengeluarkan cipratan darah yang terlalu banyak. Tapi dia pakainya siapa sudah? Yesus. Mengenapkan kehendak Tuhan? Ya. Sepenuhnya diperkenan oleh Tuhan? Iya. Ada pertumpahan darah yang berlebihan? Enggak, pertumpahan darahnya ada. Satu, sedikit mengganggu sih. Mengganggu banget in fact sudah. Ada pertumpahan darah orang tak bersalah? Ada. Tapi itu darahnya dia sendiri sudah. Kita bersyukur sudah. Bagi saudara dan saya, ketika kita mau berbicara tentang kehendak Tuhan yang digenapkan, kita bersyukur karena stepnya saudara dan saya bukan cuma kita punya stepnya Yehu. Kita ini punya stepnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia itu punya tahta, punya. Dia naik tahta juga, iya. Menggenapkan kehendak Tuhan, iya. Ada darah yang tertumpah, iya juga. Tetapi sudah tidak dengan excessive blood seperti yang kita punya di dalam Yehu. Kita punya sudah, ini adalah Yesus Kristus yang ada makan-makannya juga sih. Tapi makan-makannya tidak seperti kayak Yehu yang makan besar setelah ada Isabel yang badannya dihancurkan sudah. Dia makan juga bersama dengan saudara dan saya. Dan ketika makan,
dia juga menyadari bahwa dengan mengatakan bahwa ini adalah tubuhku yang kamu makan. Sebetulnya yang sedang dikonsum itu bukan anjing mengkonsum tubuhnya Isabel, tapi untuk mengenyahkan dosa. Kamu yang akan konsum tubuh saya akan menanggung dosa. Ini adalah jalan yang saudara dan saya miliki, saudara. Harap saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bergumul, kehendak Tuhan digenapkan. Dan ketika kehendak Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita, kita juga boleh mendapatkan penggenapan kehendak Tuhan yang diperkenankan oleh Tuhan sekaligus. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki kitab suci kami. Kami bersyukur kami bisa berinteraksi, kami bisa bercakap-cakap di antara umat Tuhan, kami bisa bersama-sama membicarakan firman Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mohon Tuhan berkenan untuk karuniakan kepada kami kuasa-Mu yang besar untuk kami semakin oleh kuasa Roh Kudus dipersekutukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang dengan penuh menggenapkan kehendak Allah, menang terhadap dosa, dan sepenuhnya memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.